ada temennya yang datang ke sini karena kedudukannya dekat di depan saya. Kedudukannya tepat di depan saya. Ya, tawasul dengan temennya bacakan. Makanya saya langsung bisa jawab. Ini baru tawasul dengan siapa namanya? Dengan Mas Saiful. Bagaimana kalau kita tawasul dengan baginda Muhammad SAW yang Rasul ada di hadapan Allah selalu? Kira-kira bagaimana kalau kita punya hajat, Kanjeng Nabi tolong sampaikan ke Allah? Kira-kira lebih manjur atau kita langsung yang ngomong? Kalau kita langsung yang ngomong, masuk database-nya malaikat, belum tentu nyampe. Kenapa? Syarat belum dipenuhi. Lewat database-nya Kanjeng Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, ya Allah, ada umatku yang minta seperti ini. Selesai. Karena kalau Rasul yang ngomong, nggak mungkin ditolak. Apalagi ini baru Mas Saiful di sini saya ngomong, udah nggak usah, tutup aja, jangan dibacakan SMS-nya. Ngomong gitu saya. Enggak kan? Ya. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Itu syair yang pernah saya dengar karena versinya macam-macam, ya. Versinya macam-macam. Ada yang Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad SAW adalah manusia, tetapi beliau tidak sama dengan manusia yang lain. Bal huwa yaqutuhu. Ada yang bal huwa yaqutuhu, ada yang bal huwa yaqutatun. Ya, tapi yang saya ketahui bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Yang lebih tepat bal huwa yaqutuhu. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Akan tetapi beliau Nabi SAW adalah yaqutuhu, batu permatanya seluruh manusia. Maksudnya apa? Ya, bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Manusia yang lain itu seperti batu kali, kalau Rasul itu batu permata ya yakut. Jadi walaupun sama-sama batu, tentu tidak sama. Siapa yang berani ngomong berlian sama kerikil sama? Nggak ada. Sama-sama jenis batu, cuman yang satu batu mulia, yang satu batu kali. Nah kalau bilang batu kali dan batu mulia sama, berarti orangnya perlu diperiksakan. Itu baru batu kali dan batu mulia. Apalagi Kanjeng Nabi SAW dengan seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Habis subuh 7, habis maghrib 7. Para ulama membahas salah satu hikmahnya, kenapa 7 kali? Kenapa 7 kali? Karena hikmahnya untuk menutup 7 pintu neraka. 1 nutup 1. Kalau 7 kali berarti nutup 7 pintu neraka. Dikatakan siapa yang baca doa tadi, subuh dibaca, maghrib dibaca 7 kali, 7 kali, kalau meninggal siang hari subuhnya baca, tidak akan masuk neraka. Kalau meninggal malam hari maghribnya dibaca, tidak akan masuk neraka. Itu jaminan dari baginda Muhammad SAW, keistimewaan dari kalimat tersebut. Nah kalau memang ada orang yang jatahnya mampir neraka, biasanya suka lali baca doa ini. Makanya kalau panjenengan dan saya yang lali, berarti kinten-kinten kira-kira mampir ya. Makanya biar gak mampir, kita ingatkan diri kita terus untuk baca doa ini, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, sebanyak 7 kali. Niatkan untuk mendoakan diri sendiri dan seluruh umat Islam, khususnya keluarga kita sendiri. Jelas ya? Insyaallah. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Muhammad Nur. Saya asli dari Rembang. Sekarang saya kuliah di UMS, berdomisili di Gonilan. Alhamdulillah. Fakultas FKIP, akuntansi. Alhamdulillah Habib. Di sini saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Saya nggak bisa berkata apa-apa karena hari ini saya benar-benar bertemu dengan Habaib yang sebelumnya saya hanya bisa bertemu dengan di mimpi saya hanya bisa bertemu, dan di mimpi juga saya
dapat pengajiannya, dan di mimpi saya itu ada 4, salah satunya adalah saya. Ada suatu ketika saya sedang tidur di sana dan saya merasa kedatangan seorang tamu yang saya anggap itu Habib, dan di sana di kamar saya terdapat 4 orang yang termasuk saya, dan di sana ada pengajian di kamar saya itu. Subhanallah, alhamdulillah. Dan seperti sebelumnya juga saya bertemu dengan Habib yang lain, dan saya seolah-olah mampir di rumahnya Habib itu, insyaallah. Dan itu adalah, padahal sebelumnya saya belum pernah melihat wajah-wajah seorang habaib. Itulah yang mendapat saya untuk mencari gimana habaib itu. Sama enggak yang dia di mimpi sama depan mata? Lupa untuk membayangkan, tapi yang pasti agak berbeda. Tapi yang pasti itu adalah untuk motivasi saya untuk menuntut ilmu. Yang saya pentingkan adalah itu. Karena jujur saya di Solo ini yang sebelumnya saya tidak kenal lingkungan yang berbeda paham. Di sini saya di Solo hanya berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan di situ adalah pegangan saya untuk hidup di dunia ini. Karena di lingkungan saya sekarang, di mana yang mencetak paham-paham yang terkenal bid'ah, paham-paham yang terkenal pikiran sakral, paham-paham yang terkenal liberalis, dan paham-paham yang banyak sekali. Dan itulah yang menyebabkan saya untuk selalu berdoa supaya saya dipertemukan oleh guru, dan saya dipertemukan yang bisa membimbing saya dunia ilal akhirah. Dan itulah yang menyebabkan saya haus akan untuk mencari guru. Dan alhamdulillah di sini Allah telah mengabulkan doa saya, baik lewat mimpi maupun lewat sebagainya, lewat hikmah-hikmah yang sebenarnya susah untuk dipikirkan. Dan Allah begitu baik kepada saya, banyak hikmah, baik lewat kejadian-kejadian yang luar biasa maupun kejadian-kejadian secara zahir dan sebagainya yang susah saya jelaskan. Yang saya tanyakan di sini banyak sekali perbedaan yang disebabkan karena antara syariat, ma'rifat, dan hakikat. Di sini untuk saya ingin bertanya pada Habib terkait itu, karena orang yang ahlul syariat terkadang susah menerima ahlul hakikat dan ma'rifat. Dan di sini yang saya tanyakan itu Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi, ketemu majelis lewat mimpi ya. Ya, dari mimpi dibawa ke majelis yang di luar mimpi. Yang satu lagi ketemu majelis lewat dunia lain. Muhammad Kamal ini kan majelisnya lewat dunia lain. Dunia internet ini masuk dunia lain enggak ini? Dunia maya kan? Dunianya seperti apa kita juga nggak ngerti kan? Bisanya tahu karena ada layar, ya kan? Ada sound, itu ada dunia lain. Dunia di luar dunia zahir. Sebetulnya kan internet kan termasuk dunia ghaib. Ya, ghaib enggak? Ghaib hanya orang-orang yang punya komputer, yang punya handphone, yang bisa tahu dunia tersebut. Tapi kalau yang nggak punya bisa tahu enggak? Nggak bisa tahu, cuma dengar ceritanya. Sama juga dunia ghaib ini hanya orang-orang yang punya komputer ghaib, punya laptop ghaib, punya handphone ghaib, maka dia bisa dapat, dia bisa ngerti, bisa masuk. Kalau baru masuk ke Google, bisa dapat dunia yang begitu luar biasa, informasi bisa dicerna. Bagaimana kalau kita dengan hati kita masuk ke dunianya para aulia wassolihin, kira-kira dapatnya seperti apa? Udah nggak bisa ditayangkan kan seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana syariat, hakikat, makrifat ini bagaimana? Kok sering terjadi benturan buat ahli syariat? Sebetulnya kalau orang pegang syariat benar, nggak mungkin dia akan mencela ahli makrifat. Nggak mungkin. Karena salah satu syariat itu ya, salah satu syariat orang yang syariat benar
pasti dia mengenal yang namanya hadis-hadis Rasul SAW yang sifatnya itu ma'rifat. Kan diterangkan tuh. Ya, banyak hadis yang Rasul ngasih contoh, nanti akan terjadi seperti ini, ya kan? Akan terjadi seperti ini. Kemudian penjelasan tentang apa itu ihsan. Kalau orang yang pegang syariat benar, ngerti apa itu ma'rifat. Nah, hanya saja untuk kita jangan ngaku-ngaku kita udah sampai makom ma'rifat. Lawang syariat aja belum bener kok udah ngaku-ngaku berma'rifat. Ma'rifatnya siapa? Ma'rifatnya siapa? Kalau ma'rifatullah yang kenal Allah betul, pasti syariatnya benar. Makanya untuk kita semua pegangannya ilmu syariat. Dan orang yang pegangan syariat dilarang mencela orang-orang yang punya sampai makom ma'rifah. Nah, kalau ketemu orang yang sampai makom yang ma'rifah, maka kita hanya mengatakan kalau emang ilmunya belum sampai, kita mengatakan di atas orang yang punya ilmu masih ada yang lebih alim. Di atas langit masih ada langit. Menurut ilmu yang saya pahami seperti ini. Kalau ada pemahaman yang jauh lebih besar, itu di luar ilmu saya. Tidak mencela, tidak memaki, tidak menghina. Ini kalau syariatnya kuat. Makanya akhirnya Muhammad kuatkan dulu syariatnya. Kita semua ini menguatkan syariat. Termasuk ini kita belajar di sini kan memperkuat syariat. Yang saya ajarkan ini syariat. Walaupun syariat aja enaknya seperti ini ya. Syariat dengan kita belajar sesederhana mungkin. Namanya kita ini juga masih begini-begini kan ya. Tapi alhamdulillah rasa enaknya ada enggak itu? Ada rasa enaknya. Bayangkan kalau kemudian kita dapat tetes ma'rifat, itu kira-kira enaknya seperti apa? Bisa dipahami? Ya Muhammad gitu ya, insyaallah. Jadi pegang teguh syariat, nanti otomatis akan kenal ma'rifat, akan kenal yang namanya hakikat. Dan tidak ada pertentangan antara syariat, ma'rifat dan hakikat. Karena yang namanya ma'rifah itu adalah buah syariat. Ya, buah sama pohonnya kan nggak ada pertentangan, cuman beda bentuknya. Ya, cuman beda bentuknya. Ini buah hasil daripada akar-akar yang di bawah yang nyerap protein dan lain sebagainya, dikirim lewat batang, ya kan? Kemudian ngambil makannya dari mana? Dari daun ini yang kemudian mengolahnya terus sampai akhirnya timbul buah. Makanya nggak ada perbedaan, itu satu kesatuan, satu rangkaian. Begitu ya insyaallah ya. Silahkan Pak. Berdua. Saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Surono dari Tawangsari, Pojok Tawangsari. Yang saya tanyakan karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan percetakan, Bib. Di antaranya ya, undangan. Di situ biasanya ada lafal basmalah. Ataupun juga sering di buku yang mungkin tabloid yang juga tertulis lafal-lafal Quran. Saya lihat bahkan ada satu buku mungkin yang punya buku sudah tidak memakainya sehingga dijual ke tukang loak. Akhirnya buku tadi diterima oleh bakul tempe. Akhirnya bakul tempe itu menggunakan buku yang ada lafal Qurannya untuk bungkus tempe. Kadang saya lihatlah kalau Quran sudah pakai bungkus tempe, ini apakah bagaimana kita termasuk sudah melecehkan Quran, atau juga tadi dalam perawatan surat undangan, sebaiknya bagaimana sikap kita menghadapi hal yang demikian, karena kapasitas kita hanya menerima berita atau pendengar, bahkan hanya melihat saja, tapi siapa yang berbuat kita tidak tahu. Terima kasih, demikian pertanyaan kami. Kemudian saya alihkan kepada yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarno dari Kaliosobut. Ini saya mau tanya,
dunia ini kan terjadi dari Nur Muhammad yang disampaikan oleh Kiai Abdul Jamil kemarin di Solo Baru, dengan tetesan keringat Nur Muhammad itu terjadi apa yang ada di bumi. Dan setelah itu ada suatu riwayat manusia keluar dari rahim tanpa pakaian. Setelah saya baca riwayat, besok di hari kiamat itu yang paling pertama kali mendapat pakaian dari Allah itu Nabi Ibrahim. Mengapa tidak Rasulullah, Bu? Nah, itu saya minta jawaban yang jelas supaya tidak salah tafsir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang pertama kali pakai pakaian Nabi Ibrahim. Tapi kalau Rasulullah SAW dibangkitkan itu keluar dari kubur, ya Rasul kan termasuk orang yang selalu dilindungi auratnya. Jadi nggak usah disebutkan pakai pakaian karena memang sudah berpakaian. Yang saya pahami selama ini begitu. Tapi coba nanti akan saya pelajari dulu riwayatnya lebih jauh lagi ya, biar kita tidak salah tafsir. Sebab Rasulullah SAW itu tidak sama dengan Nabi yang lain. Beliau punya keistimewaan tersendiri, ya, punya keistimewaan tersendiri. Kalau Nabi Ibrahim yang pertama kali pakai pakaian, bukan berarti Nabi yang lain kemudian lama dalam kondisi tidak berpakaian. Hanya saja mungkin urutannya, ya, hanya saja urutannya. Seperti dikatakan nanti ketika ditiup sangkakala kan semuanya mati, ya kan, meninggal dunia. Kemudian ditiup lagi semuanya bangkit. Rasulullah SAW mengatakan, saya lihat Nabi Musa udah bergelantungan di arsy. Waktu bangkit itu seperti itu. Saya tidak tahu mana yang lebih dulu dibangkitkan. Saya yang lebih dulu sadar itu Nabi Musa atau saya. Kata Rasulullah SAW. Rasul mengucap begini karena tawadhu'nya, karena beliau sangat merendahkan diri. Beliau tidak mau ngomong saya yang pertama kali bangun itu, tidak mau begitu. Tapi Rasul mengajarkan umatnya untuk menghormati Nabi yang lain. Seperti Nabi Musa alaihissalam itu punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Cuman kita kembalikan lagi, Nabi Musa yang kedudukannya sangat tinggi itu pun merendahkan dirinya dan pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dilihat Nabi yang satu dengan Nabi yang lain itu saling memuliakan. Meskipun Rasulullah tahu beliau yang paling tinggi, paling mulia, tapi seperti itu. Termasuk Rasul ngasih informasi. Nanti yang pertama kali pakai pakaian Nabi Ibrahim. Saya belum baca riwayatnya ya. Berdasarkan apa yang saya dengar saja ini. Nanti insya Allah saya saya pelajari dulu. Ingatkan saya Jumat depan ada PR. Pak Dokter ada PR enggak? Nyicil satu Pak Dokter. Ya. Jadi Jumat depan ada PR. Cukup jelas ya, insya Allah. Bapak, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah para pendengar dimanapun Anda berada, majelis ini udah berlangsung kurang lebih 2 jam. Sekarang iya, lupa saya. Pertanyaannya Pak Surono, betul Surono kan? Iya, namanya nggak lupa saya. Pertanyaannya lupa. Pertanyaan Pak Surono ini sama dengan pertanyaannya Pak Heru, betul Pak Heru ya? Pernah nanya kan? Ya, beliau pengen dijelaskan itu. Jadi begini, ini memang penyakit yang sudah salah tapi kaprah, orang bilangnya salah kaprah. Kalau yang punya usaha settingan, tolong kalau Anda seorang muslim settingan komputer tuh ya, kalau desain undangan jangan diberi ayat-ayat Al-Quran. Ya, tulisan Arabnya tuh ya, jangan. Kalau mau lebih bagus, cari saja ucapan ulama. Kenapa? Sebab yang namanya undangan pasti dibuang. Karena pasti dibuang. Jadi jangan dikasih ayat-ayat Al-Quran. Dengan Anda mendesain ada ayat-ayat Al-Quran, secara tidak langsung membantu untuk membuang ayat-ayat Al-Quran. Jadi cari aja ucapan ulama, kan banyak kan. Cari itu di Google gitu kan. Misalnya ucapan Ustadz Arifin Ilham tentang pernikahan itu apa, ya kan? Ucapan siapa tentang pernikahan apa, kan cakep juga kan? Cakep. Masalah ayat Al-Quran saya yakin ayatnya yaitu orang hafal semua. Nah kalau ucapan ulama itu menjelaskan isi
Al-Quran. Nah, ini ucapan ulama dibuat akan lebih aman lah, akan lebih aman. Kedua, termasuk diantaranya basmalah, jangan ditulis dengan bahasa Al-Qurannya, bahasa Arab. Kalau mau tulis terjemahannya monggo, ya tulis terjemahannya monggo, jangan ditulis dengan bahasa Al-Qurannya. Kemudian untuk buletin yang cuman sifatnya satu lembar, lain dengan tabloid. Kalau tabloid biasanya tebal, memang itu akan disimpan sebagai buku. Jadi kalau tabloid seperti yang saya buat 16 halaman tuh ya, kenapa saya sertakan ayat Al-Quran, doa sertakan, karena memang itu nawaitunya untuk disimpan. Tapi kalau buletin yang cuma satu lembar bolak-balik, biasanya itu dibuat, yang buat juga paham, yang terima biasanya habis baca terus dibuang. Harapannya nggak dibuang, tapi udah buletin Jumat tuh ya, udah kebiasaan, yang terima itu hampir 99% dibuang. Nah, makanya untuk buletin Jumat jangan pakai ayat-ayat Al-Quran tulisan Arabnya, jangan ditulis. Kalau harus ngutip ayat Al-Quran, cukup terjemahannya saja. Atau bahasa Latin terserah, yang jelas bukan bahasa Al-Qurannya, bukan bahasa Al-Qurannya, terjemahannya saja. Nah, kemudian untuk buku. Kalau untuk buku tidak jadi masalah, silahkan buku itu ditulis ayat Al-Quran, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah yang punya buku, termasuk ini buku pelajaran agama anak SD, ya kan? Buku pelajaran agama anak SD biasanya kan tahun depan nggak bisa diwariskan lagi, ganti ya. Terus bukunya dijual kilogram ya. Saya minta mulai sekarang jangan dijual, karena kalau dijual nanti dibuat bungkus tempe, ya dibuat bungkus tempe. Kalau mau dijual, ayat-ayat Al-Qurannya diguntingi dulu, cari ayat Al-Qurannya diguntingi dulu, setelah itu dihanyutkan di sungai yang besar Bengawan Solo, jadi biar hancur. Nah, bisa ada 3 pilihan. Pilihan pertama ditanam, dikumpulkan, ditanam di dalam bumi biar hancur dengan proses tanah. Pilihan yang kedua dibakar, dan pilihan yang ketiga dihanyutkan ke sungai. Dibakar itu pilihan terakhir. Jadi dibakar itu bukan pilihan pertama, itu pilihan terakhir. Karena judulnya ngobong gitu kan, pilihan terakhir untuk penyelamatan. Tapi itu pilihan terakhir yang kalau bisa dihanyutkan di sungai, diberi beban ya, diberi beban sesuatu sehingga dia tidak langsung mengalir hanyut, tapi dengan kelop tadi tenggelam, maka akan hancur tulisan itu dengan kena air ya, kena air. Ini menurut fikihnya demikian. Nah, silahkan pilih yang mana. Bib, kok repot? Kalau Anda bersungguh-sungguh tidak ada yang repot. Ya gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Ya, gitu tuh nggak repot kalau emang sungguh-sungguh. Pahalanya apa? Allah menilai seorang itu dari niatnya. Niatnya pengen memuliakan Al-Quran, pasti dimuliakan Allah. Kalau dapat kemuliaan Allah, kira-kira cuma begitu repot atau nggak repot? Nggak repot. Dimuliakan Allah di mana tempatnya? Surga. Gara-gara begitu masuk surga, repot atau nggak repot? Nggak repot. Ya tidak ada yang repot. Nah, terus bagaimana kalau Anda melihat ada bungkus koran, bungkus tempe, tahu yang ternyata seperti itu? Ya lakukan tadi yang saya ajarkan. Kemudian yang jualan dikasih tahu. Dakwahnya di situ. Bu, ngapunten Bu, bungkusnya ada ayat Al-Qur'annya. So itu bukunya diganti aja yang lain. Tolong itu dibakar atau ditimbun dalam tanah atau dihanyutkan ke sungai. Kalau bingung, biar saya yang ngurusi. Itu ada cerita Bishr al-Hafi, masih ingat kan? Bishr al-Hafi itu diangkat jadi wali, seorang aulia, padahal dulunya pemabuk kelas berat. Gara-gara ketika lagi teler, bangun, jalan di pasar dekat rumahnya, ada lafal Allah tergeletak di jalan, diinjak-injak orang. Sama Bishr al-Hafi, hatinya itu muncul, nama Tuhan saya diinjak-injak orang. Diambil, diciumi, disemprot minyak wangi, ditaruh di atas di dalam sapu tangan, dimasukkan kotak penyimpanan harta, kemudian diletakkan di
tempat yang tertinggi sama Allah, kemudian diangkat jadi walinya. Cuman gara-gara seperti itu. Belum jelas? Ya, alhamdulillah. Yang terakhir, Mas Agus, silahkan bacakan SMS. Ini Habib, ada dari sahabat kita yang bertanya, ini keluar dari tema Habib. Ya, ada berapa SMS yang masuk, Mas Agus? Untuk SMS yang masuk sementara baru 131. Ya, lanjutkan. Ini kita ambilkan satu SMS dari pendengar Habib dari 276. Beliau bertanya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Narkoba Habib dari Pajang, mau tanya kalau tatoan itu sholatnya sah apa tidak? Soalnya aku ini adalah mantan preman yang ingin aktif dalam ibadah. Atau jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya itu nama samaran ya, menunjukkan yang namanya itu merendahkan diri, namanya narkoba, merendahkan diri untuk menunjukkan kalau saya ini dulu orangnya banyak mungkin berbuat kemaksiatan, sekarang saya udah tobat, cuman badan saya banyak tatonya, mungkin begitu ya. Nah, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Ya Mas, ada apa streamingnya? Ya, gambarnya hilang ya. Oh, kesenggol. Jadi urusan tato, menurut ijma ya, sebagian besar ulama, yang namanya tato itu menyebabkan terhalangnya air sampai ke pori-pori kulit. Ada pula yang mengatakan bukan masalah terhalangnya air, tapi masalah najis yang membeku tadi, yang tidak bisa hilang sekian lama, dan najis di situ. Macam-macam, intinya yang bertato ya, bertato kalau mandi junub itu bagian belum terkena air. Kalau wudu, kalau itu di tangan belum terkena air. Nah, kalau misalnya tatonya itu di luar anggota wudu, otomatis wudunya sah. Tapi nanti kalau mandi janabah, kan tidak bisa juga, mandi janabahnya tidak sah. Ini untuk orang yang belum bertato. Apa yang saya ajarkan ini untuk orang yang belum bertato. Yang belum bertato jangan nyoba-nyoba bertato, sebab hukumnya haram. Merusak diri sendiri, menyakiti diri sendiri, menyebabkan air nggak bisa sampai ke pori-pori kulit, menyebabkan wudhu tidak sah, mandi janabah tidak sah. Jadi jangan bertato yang belum. Buat yang sudah kan sekarang tobat. Nah, kalau udah tobat ya, maka Allah Ta'ala itu maha menerima tobat. Nah, kalau sekarang gimana? Dibahas sama ulama. Kalau tatonya dihilangkan, menyakiti diri sendiri dengan menghilangkan tato, kalau sampai membahayakan diri juga tidak boleh dalam Islam. Ya, nggak boleh membahayakan diri sendiri. Nah, tapi kalau dia punya biaya, duit yang banyak, nggak begitu sakit bisa menghilangkan, dia punya duit yang banyak, maka dia diwajibkan menghilangkan tato tersebut. Yang punya duit ya, dengan proses kedokteran tertentu mungkin bisa hilang tatonya. Ada yang mendapat seperti itu. Tapi kalau yang nggak punya duit, jangan ambil setrika terus disetrika, itu nggak boleh. Itu karena nanti ngerusak kulit, sama saja dengan buat tato tadi, kan merusak bentuk yang diberikan oleh Allah. Itu nggak boleh. Nah, terus bagaimana? Mau wudhu, mau sholat, wudhunya sah, sholatnya sah. Yang menyebabkan wudhunya sah, sholatnya sah adalah tobatnya, penyesalannya, karena memang dia sudah benar-benar nyesal, tidak pengen bertato, cuman udah terlanjur seperti ini. Jadi panjenengan yang mantan preman atau masih preman tapi udah gelo, kalau tadi kan mantan preman, kalau kita masih preman kan, ya kan, preman dalam hal tertentu, artinya kita masih banyak dosa. Kalau ternyata itu masih punya tato-tato di badannya, wajib sholat, wajib wudhu untuk sholat, wajib mandi janabah dan sah. Jadi nggak usah bingung, ya nggak usah bingung. Jawaban ini berlaku untuk siapapun. Siapa yang mengatakan sing tatonan ojo sholat, kok wani ngomong ngono? Orang mau ngadep sama Allah kok
dilarang-larang. Siapa yang berani melarang orang nyembah sama Allah? Siapa? Ayo berani. Nekat enggak kira-kira? Yang bertato wajib sholat. Yang enggak bertato wajib sholat. Sholatnya sah kalau memang dia itu tidak batal wudunya, maka sholatnya akan sah. Wudunya sah enggak? Wudunya sah karena dia udah nyesel dengan tatonya. Jadi Islam itu tidak memberatkan, tapi jangan dibuat gampang. Cukup jelas ya? Jelas, jangan sampai salah tafsir ya. Jadi silahkan yang belum bertato jangan sekali-kali nyoba tato. Makanya dari kecil jangan ngajari anaknya pakai tato palsu. Jangan. Tato apa itu? Temporer ya. Anaknya jangan diajari. Saya itu paling marah kalau anak saya pulang dari TK gitu ya, pakai tempelan gitu. Ini tato. Ini karena membiasakan suka. Ya, biasakan dari kecil suka. Saya tidak boleh. Itu nanti dimarah sama Allah. Tidak boleh orang pakai tato. Ini harus kita ajarkan sama anak kita. Jangan justru ibunya bangga. Ini tatonya tato temporer, apik tenan. Ya, tambah ibunya bangga. Ini pulang dari Bali. Ini tato namanya? Temporer, bangga. Itu tidak sengaja kita udah didik anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau suatu saat tiba-tiba pengen bertato yang beneran, kira-kira bagaimana? Yang ngajari siapa? Ibunya. Tadi bapaknya nggak disebut ya? Bapaknya juga ya Bu ya? Iya. Kalau semir rambut mau warna merah, kuning, hijau silahkan. Asal tidak hitam. Usahakan jangan hitam. Merah, kuning, hijau. Boleh. Coklat. Kalau itu syar'i. Alasan syariat memang tawakuf. Jadi Rasul melarang seseorang itu nyemir dengan warna hitam. Ada larangan. Hikmahnya apa? Serahkan pada Allah dan Rasulnya. Ada pengecualiannya memang ya. Cuman saya nggak mau nyebut pengecualiannya. Jangan sampai akhirnya orang menggampangkan diri nyemir hitam. Semir aja coklat tua. Jadi masalah kan? Sekarang itu yang keren semir putih. Karena rambut saya ini loh. Ini semir putih ini. Semir putih tapi asli dari langit. Memang udah putih semua. Ya, rambut saya memang putih gitu. Ya, jadi kalau seperti mami pelawak itu kan seleret putih itu kan juga manis juga kan ya. Jadi kan tergantung cara ngaturnya. Jadi warna putih itu kalau diatur indah jadinya juga bagus. Nggak harus hitam. Jelas ya Pak ya? Bu, Bapak suruh nyemir rambutnya agak orange biar keren gitu loh Bu. Jangan hitam melulu gitu ya. Ya Bu ya? Iya. Oh ya loh Pak, ibu-ibu minta yang jangan hitam katanya. Rodok kemerah, dikit coklat arah ke merah, biar kayak bule katanya. Ya, ketok nom. Cuman ketok nom aslinya jadi boten. Udah cukup jelas ya? Demikian, makasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau suara saya tidak seenak biasanya. Ya biasanya juga nggak enak. Tapi tidak seenak biasanya. Ini lebih tidak enak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini manfaat. Ada beberapa pengumuman dulu. Insyaallah besok pada hari Sabtu ya. Besok malam Ahad pengajian Ar-Raudhah yang di Gondang di Gondang Rejo di kediaman Bapak Yulianto. Seperti biasa waktunya habis sholat Isya, tapi sholat Isyanya diusahakan jamaah di sana. Yang bingung alamatnya berangkat bareng saya dari sini ya. Habis maghrib kumpul di sini, kemudian nanti berangkat bareng naik motor bareng nanti. Ya, kalau saya sehat saya naik motor. Kalau kurang sehat kurang sehat juga naik motor katanya. Ya berarti besok harus sehat. Ya kita bareng-bareng naik motor. Memang saya pengen ada pengajian yang memang naik motor, biar kita tuh juga ngerasakan ya. Kalau teman-teman pergi dari jauh naik motor seperti apa ya kan? Nah seperti apa? Insya Allah besok ya Sabtu malam Ahad kumpul di sini habis maghrib di rumahnya Bapak Yulianto, rumahnya Bu Ika ya. Alamatnya Perum Bintang Jatikuwung nomor 36 ya. Perum
Bintang Jatikuwung. Itu ada kantor polisi apa itu ya? Pos polisi apa itu? Nah, pos polisi Gondangrejo belok kanan. Ya, jadi ada tempat ibadah, kemudian ada pos polisi di kiri jalan, di sebelah barat jalan ada pos polisi, Jalan Raya Solo Purwodadi itu ya. Nah, ada pos polisi apa namanya? Gondangrejo, belok kanan. Itu ada pertigaan kan, kanan jalan, belok ke kanan, belok ke arah timur. Masuk lurus terus saja sampai ketemu jalan yang seperti di atas bulan. Gronjal rusak jalannya. Itu ciri rumah udah dekat. Ya, rumah sudah dekat. Yang bingung boleh nunggu saya di depan pos polisi Gondangrejo atau dari sini. Untuk bapak dan untuk ibu ini pengajian umum sama seperti di sini. Ini Ar-Raudhah cabang Gondangrejo. Tapi Ar-Raudhah di mana-mana nggak cabang kok, markas semuanya markas. Maka saya nggak tuliskan Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah Solo, itu enggak ya. Jadi dimanapun kita taman ilmu. Ya, kemudian untuk tanggal 1 Maretnya jam 6 sampai jam 8 pagi. 1 April. Ya, ini yang nulis salah soalnya. Ya, untuk tanggal 1 April jam 6 sampai jam 8 pagi hari Ahad pengajian di majelis pesantren ya, di pesantren Darul Quran Sukoharjo jam 6 sampai jam 8 pagi. Ya, silakan langsung datang ke sana. Proliman Sukoharjo belok ke arah timur, belok kiri kalau dari Solo ya. Kalau dari Wonogiri belok kanan. Jadi belok ke timur, setelah rel terus lagi ada perempatan, belok ke arah selatan. Belok kanan atau ke selatan. Nanti di sebelah timur jalan ada sekolah. Di situ nanti udah kelihatan lah ada orang-orang parkir, ya situ tempatnya. Insya Allah demikian. Kemudian untuk teman-teman yang hadir majelis ini, kalau yang sampai di luar di jalan, tolong membantu kebersihannya. Jadi berkas rotinya masukkan di kantong plastiknya yang di luar di jalan, karena jalan milik masyarakat umum. Jadi biar pengajian kita ini dikenal pengajian yang resian gitu ya, pengajian yang resian. Makanya yang hadir ke sini dikasih kantong plastik. Jangan sampai kebiasaan pengajian, pulang dari pengajian jalanan jadi sangat kotor. Walaupun teman-teman bersihkan, ada tim pembersih, tapi kita pengen mengajari diri kita dan hadirin semuanya untuk lebih bersih. Betul? Ya. Kemudian pengumuman yang lain, yang pengen beli rekaman acara majelis Jumat yang lalu sudah ada di depan ya. Harga cuman 10.000. 2 CD. 2 CD itu cuman 10.000. Murah atau mahal? Murah apa? Majelis asli. Oh ya, asli. Yang sudah beli mau dikopi, diperbanyak, dijual lagi boleh. Saya izinkan halal dunia akhirat. Kalau mungkin ada orang yang mengharamkan diperbanyak, diperjualbelikan, kalau pengajian di Ar-Raudhah yang benar mau diupload di internet halal. Mau di apa namanya MP3 dikumpulkan dijual lagi halal. Ya, mau diperbanyak sebanyak apapun halal. Hak cipta milik Allah dan Rasulnya. Hak cipta milik Allah dan Rasulnya. Bedanya begini, kalau yang beli di majelis ini bedanya dengan beli majelis di majelis ini, itu ada keuntungannya. Ada keuntungannya. Keuntungannya untuk mengelola pengajian. Walaupun 2 keping 10.000 itu masih untung. Alhamdulillah ya. Berkah, masih ada keuntungannya. Sebab peralatan milik sendiri. Semuanya kan, mulai dari soundnya, syutingnya, ini semua milik sendiri. Kemudian ada rekaman ceramah saya di Malang. Jadi ketika saya ada pengajian akbar di Malang itu, Majelis Riyadhul Jannah, kalau yang pengen kopi ceramah saya di sana, pengen tahu kira-kira kalau di luar Solo, di Jawa Timur seperti apa gitu ya. Nah, di situ ada 1 CD sama harganya 10.000. Saya udah ngomong pokoknya mau 1 CD, 2 CD harganya 10.000. Ya, silahkan cari di depan. Kemudian yang terakhir, mari kita bacakan doa. Kalau buku Ahlul Bid'ah Hasanah 2 ataupun 1 mungkin tinggal sedikit, yang kedua masih ada ya. Kalau yang mau beli silahkan di depan. Kemudian doa, mari kita baca doa untuk
yang sedang sakit Ibu Hajah Tarbiyah, kemudian untuk Bapak Joko Wakidi, ya, kemudian untuk Novel bin Muhammad Al-Idrus, ya, dan untuk semua orang yang sedang sakit, khususnya untuk saudara saya Alwi bin Muhammad Bagil, dan untuk semua yang sedang sakit dimanapun berada, semoga diberi kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang berkah dunia hingga akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada satu lagi, ini masih lama, cuman dimumpukan sekarang nggak apa ya. Hadirilah sholawatan bersama Ustadz Novel Al-Idrus dan Ustadz Sony Parsono hari Selasa 17 April 2012 jam setengah 8 malam di Balai Desa Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, yang insya Allah akan disiarkan langsung oleh Radio Al-Hidayah FM 107.6 Selasa 17 April insya Allah. Terakhir sekali lagi yuk kita baca Fatihah untuk keselamatan negeri ini. Semoga semuanya, kalau yang demo biar selamat, yang mengamankan, yang mengawal demo tersebut, para petugas yang bertugas juga semoga selamat, dan semoga BBM tidak jadi naik, dan kalau naik semoga kita dapat rezeki yang lebih banyak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun bi qadhak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, sengaja saya taruh paling akhir ini, mari kita niatkan seluruh pahala zikir dan pahala majlis ini, semoga oleh Allah Ta'ala pahalanya juga diberikan kepada almarhumah Hababah Khadijah binti Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsi wa jami' ikhwatih wa ikhwanih wa walidih. Allah yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi kita kirimkan pahala untuk adiknya dari almarhum Habib Anis, ya, yang malam Jumat kemarin, hari Kamis kemarin meninggal dunia. Hababah Khadijah binti Alwi Al-Habsi, putra dari Habib Alwi, adik dari Habib Anis. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Tipene piro iki? Mas jenengan tindak ten napa? Ten ruang studio Rin. Iki enten piyai sing ajeng nempelke jadwale. Tipe piro iki, Mas? S302 niki. Cik. Pengumuman buat jamaah Arab